Tuhan, kami percaya bahwa hanya di dalam Engkaulah kami aman di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Sebab dunia tempat kami tinggal saat ini adalah dunia yang jahat, dunia yang bobrok, dunia yang mencekam bagi kami. Dan satu-satunya tempat perlindungan, tempat yang paling aman di mana kami dapat bersembunyi dan beristirahat adalah di dalam Engkau saja. Karena itu kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Kristus di dalam kehidupan kami. Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah memberikan nyawanya bagi kami dan juga yang akan menjagai kami di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Kristus yang indah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat pujian ini Tuhan juga yang akan terus mengingatkan kami untuk kami belajar memberi diri kami dipimpin oleh Tuhan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh memuji, menyembah Engkau dan tiba waktunya bagi setiap kami untuk boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami membawa hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh Allah Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang mengilhami setiap kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu perenungan firman ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kembali ada kesempatan untuk dapat melayani setiap kita di dalam pemberitaan firman. Bapak Ibu Saudara, salah satu masalah serius yang dihadapi di dalam dunia kekristenan adalah weak kristologi atau pemahaman yang dangkal atau yang cetek tentang Kristus. Yesus hanya dianggap sebagai moral teacher, sebagai social aktivis yang berjuang untuk membela kepentingan kaum lemah. Biasanya orang-orang kelompok kiri ini yang suka menjadikan Yesus sebagai tokoh teladan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Atau mungkin ada orang yang menjadikan Yesus sebagai cheerleader, sebagai penyemangat, sebagai pemberi motivasi, penyembuh, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Apapun itu, weak kristologi sebenarnya menginginkan Kristus yang manageable. Yesus yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Kita perlunya apa, kita minta sama Yesus, Yesus kasih kita sesuai dengan kebutuhan kita. Itu weak kristologi Bapak Ibu Saudara. Dan tentu saja konsep Kristus yang seperti ini, Kristus yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita adalah konsep yang salah. Dan masalahnya, perkara ini bukan saja baru terjadi hari ini di zaman kita. Tetapi di zaman Yesus hidup bersama dengan para muridnya pun, miskonsepsi tentang pribadi Yesus itu sudah terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, saya mengajak kita untuk sama-sama memikirkan kembali siapakah sesungguhnya Yesus itu dan apa misi utamanya ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dan kita akan sama-sama menjawab dua pertanyaan ini lewat sebuah peristiwa yang sangat penting sekali yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Atau satu peristiwa yang biasa kita kenal dengan istilah transfigurasi Yesus. Perubahan rupa Yesus. Mari kita sama-sama membuka Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 36. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 36. Saya sudah tampilkan di depan Bapak Ibu Saudara teksnya. Bapak Ibu Saudara boleh melihatnya pada layar atau membuka Alkitab masing-masing. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya ayat 28, Bapak Ibu Saudara ayat 29, demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya Yerusalem.
Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung itu tercatat juga di dalam Injil sinoptik yang lain, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Mereka mencatat kisah yang sama Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama catatan dari ketiga Injil ini, maka kita akan dapati bahwa ada satu rangkaian konteks yang sama di dalam cerita ini. Kisahnya itu dimulai dari sebuah pertanyaan yang Tuhan Yesus berikan kepada para muridnya. Satu kali Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata banyak orang, siapakah aku ini?" Lalu para murid itu menjawab, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah satu dari nabi-nabi yang bangkit. Oke, kemudian Yesus melanjutkan pertanyaannya lagi. "Menurut kamu," kalau tadi menurut orang banyak, sekarang menurut kamu, siapakah aku? Dan di dalam versi Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara, Petrus menjawab Mesias dari Allah. Atau kalau kita melihat di dalam versi Matius, Petrus itu menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Mesias kita tahu berasal dari bahasa Ibrani Masyiach, yang artinya orang yang diurapi atau orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan satu misi khusus. Padanan katanya di dalam bahasa Yunani itu Kristos, atau sekarang diterjemahkan ke Indonesia jadi Kristus. Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Jadi Kristus itu bukan nama panjang dari Yesus Bapak Ibu Saudara ya. Siapa namanya? Yesus. Nama lengkapnya Yesus Kristus. Bukan Bapak Ibu Saudara. Kristus itu gelar yang diberikan karena Yesus itu adalah orang yang dipilih, yang diurapi untuk melakukan satu misi khusus dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan lebih dari itu, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Itu jawaban dari Petrus. Sampai sini Bapak Ibu Saudara, tidak ada masalah apa-apa. Bahkan Yesus sendiri mengaminkan apa yang dikatakan oleh Petrus itu. Tetapi masalahnya kemudian mulai muncul ketika Tuhan Yesus memberitahu apa yang akan dialami oleh Sang Mesias, anak Allah yang hidup itu. Masalahnya mulai muncul Bapak Ibu Saudara, karena Mesias versi Yesus itu adalah Mesias yang akan menanggung banyak derita, dia akan mati di salib. Sementara Mesias versi dari Petrus dan kawan-kawan adalah Mesias yang politis. Mesias yang akan mengalahkan Romawi dan kembali menegakkan kejayaan dari kerajaan Israel. Bapak Ibu Saudara, konsep ini langsung dikoreksi oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa yang dipikirkan oleh para murid tentang Mesias waktu itu adalah sesuatu yang salah. Dan Tuhan Yesus berkata pikiran seperti itu adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Mesias itu harus menderita. Bahkan bukan hanya Mesias yang harus menderita, setiap orang yang mau mengikut Sang Mesias itu juga harus siap untuk menderita. Bahkan kalau perlu mengorbankan nyawa, orang itu harus siap untuk kehilangan nyawanya demi mengikut Sang Mesias itu. Namun Bapak Ibu Saudara, di balik semua resiko yang akan ditanggung oleh Sang Mesias dan para pengikutnya itu, ternyata ada sebuah janji yang sangat indah. Janji tentang kemuliaan yang akan dilihat oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Pada waktu Yesus datang kembali nanti, ia akan datang dalam kemuliaan Bapa,
dan akan diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Dan di waktu itulah setiap orang percaya akan melihat Yesus Kristus sebagai Raja dengan segala kemuliaannya. Jadi betul bahwa akan ada penderitaan, tetapi Tuhan menjanjikan nanti kamu akan melihat kemuliaan tuh. Kamu akan melihat kemuliaan. Namun hal yang paling mengagetkan Bapak Ibu Saudara adalah ketika Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-27 dari Lukas pasal 9 ini. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Betul tadi Tuhan menjanjikan kamu akan melihat kemuliaan kerajaan Allah itu pada waktu Mesias itu datang yang kedua kali. Tetapi sekarang pun ada di antara kamu yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara bisa coba bayangkan kalau kita adalah salah satu dari antara murid Yesus pada waktu itu. Apa yang muncul di dalam benak kita waktu kita mendengar Yesus menjelaskan semua ini? Dia adalah Mesias, Mesias itu harus menderita, semua orang yang ikut dia juga harus siap menderita. Tetapi nanti waktu akhir zaman Mesias itu akan datang kembali, dia datang dalam kemuliaan. Tetapi Tuhan berkata ada beberapa orang di antara kita nih yang dikasih kesempatan untuk melihat kerajaan Allah sebelum kita mati. Bapak Ibu Saudara, pikiran kita dan pikiran para murid waktu itu mungkin langsung dipenuhi dengan banyak pertanyaan dan kebingungan. Apa sih maksud dari semua perkataan Yesus ini? Siapa sih yang bisa hidup sedemikian lama sampai akhir zaman dan melihat kerajaan Allah itu, melihat kemuliaan Kristus itu? Semua pertanyaan itu mungkin terus-menerus dipercakapkan oleh para murid setiap hari. Berhari-hari Bapak Ibu Saudara mereka memikirkan tentang apa sebenarnya maksud dari perkataan sang guru itu. Sampai akhirnya Lukas mencatat kira-kira di hari ke-8 Yesus membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus, untuk naik ke atas gunung dan menyaksikan percikan dari kemuliaan Yesus sang anak Allah yang hidup itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah peristiwa supranatural, sebuah peristiwa yang pengalaman spiritual yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Murid yang lain gak dapat kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Hanya 3 orang murid yang mendapat kesempatan ini. Kenapa enggak sama-sama dengan 9 orang murid yang lain? Apakah murid-murid yang lain itu kurang penting sehingga Tuhan Yesus tidak mengajak mereka untuk menyaksikan satu pengalaman supranatural seperti ini? Tentu saja tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa Yohanes, Petrus, dan juga Yakobus, mereka itu adalah orang-orang terdekat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering sekali mengajak mereka di dalam pelayanan-pelayanan tertentu, mengajak mereka bertiga untuk terlibat di dalamnya. Dan seorang penafsir, William Hendrickson itu menjelaskan bahwa kemungkinan kenapa Yesus dalam beberapa peristiwa hanya membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah karena mereka bertiga inilah yang nanti akan menjadi saksi kunci untuk menyatakan kepada dunia tentang siapa Yesus itu. Dan kita bisa melihat di dalam catatan Kisah Para Rasul misalnya. Di zaman gereja mula-mula kita mendapati Petrus dan Yohanes itu dianggap sebagai soko guru. Dianggap sebagai pilar gereja Bapak Ibu Saudara, pilar utama gereja. Mereka lah yang akan mengarahkan kemana gereja itu. Karena mereka yang akan menyaksikan siapa Yesus itu. Maka tidak heran ketiga orang murid ini paling sering diajak Yesus untuk pelayanan bersama di dalam kasus-kasus tertentu. Dan Bapak Ibu Saudara, Lukas mencatat tiba-tiba ketika mereka naik ke atas gunung itu, ada sebuah peristiwa yang mencengangkan terjadi. Di ayat ke-29, dikatakan ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya itu berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Rupa wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilauan. Kalau kita bandingkan dengan catatan Matius, Matius mengatakan wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih bersinar seperti terang. Kalau kita lihat di dalam Injil Markus, Markus mengatakan pakaiannya itu sangat putih berkilat-kilat
Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelentang pakaian seperti itu. Bapak Ibu Saudara, dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh para penulis Injil ini, Bapak Ibu Saudara kira-kira kebayang nggak seperti apa sih rupa Yesus pada waktu itu? Mukanya bercahaya, saking terangnya itu kayak matahari dibilang. Bajunya itu putih berkilauan. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sulit untuk membayangkannya. Dan saya yakin manifestasi dari kemuliaan Yesus waktu itu jauh melebihi dari apa yang tercatat di sini. Di dalam keterbatasan bahasa manusia, para penulis Injil ini hanya bisa menggambarkan kemuliaan Yesus itu dengan istilah terang, seperti matahari, putih berkilauan, berkilat-kilat. Tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Yesus jauh lebih dari itu semua. Dan apa yang disaksikan oleh ketiga orang murid Yesus ini hanyalah sebuah percikan kecil dari kemuliaan Yesus yang utuh. Seorang tokoh reformator, John Calvin, dia mengatakan transfigurasi Yesus memang tidak memungkinkan murid-muridnya untuk melihat Kristus sebagaimana ia sekarang berada di surga. Namun memberi mereka sedikit gambaran tentang kemuliaannya yang tidak terbatas sejauh yang dapat mereka pahami. Jadi apa yang disaksikan oleh para murid waktu itu tentang berubahnya rupa Yesus itu hanyalah sedikit gambaran dari kemuliaan Yesus yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, selama pelayanannya di dunia, tubuh kemanusiaan Yesus itu telah menutupi kemuliaannya. Sama seperti tubuh kita yang lemah, tubuh kita yang renta ini Bapak Ibu Saudara, telah menghalangi kemuliaan yang sebenarnya bisa kita lihat. Tetapi di atas gunung itu, kemuliaan dan keagungan Yesus diperlihatkan dengan gamblang secara jelas sekali kepada para murid. Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka sedang melihat apa yang selama ini belum mereka sadari. Mereka sedang melihat sisi keilahian dari Yesus Kristus. Yesus bukan hanya sekedar guru, Yesus bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Tuhan yang mulia itu sendiri. Dan yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Yesus itu bukan hanya terpancar atau terlihat dari perubahan wujud fisiknya saja, tetapi juga terlihat dari siapa yang datang untuk bertemu dengan Yesus di atas gunung itu. Para penulis Injil mencatat ada dua tokoh besar di perjanjian lama yang tiba-tiba muncul dan mereka kemudian bercakap-cakap dengan Yesus. Mereka adalah Musa dan Elia. Kita mungkin bertanya, kenapa dari begitu banyak nabi yang pernah melayani di Israel, yang muncul itu adalah Musa dan juga Elia? Kemana nabi-nabi yang lain? Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan lain sebagainya. Kita mungkin bertanya demikian Bapak Ibu Saudara, kenapa yang muncul adalah dua orang nabi ini? Bapak Ibu Saudara, Musa itu adalah pemimpin besar dari bangsa Israel. Dia yang membawa orang Israel keluar dari Mesir dan dia yang memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Sehingga Nabi Musa itu sering kali dilekatkan dengan hukum Taurat. Sementara Elia, Bapak Ibu Saudara, kita tahu dia adalah seorang nabi yang besar. Dia dikenal karena keberaniannya ketika melawan para nabi Baal di Gunung Karmel itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu Elia dianggap sebagai perwakilan dari nabi-nabi yang pernah melayani di Israel. Mereka berdua, Musa dan Elia, adalah figur yang sangat dihormati oleh orang-orang Israel. Musa dikaitkan dengan hukum Taurat, sedangkan Elia dikaitkan dengan nabi-nabi yang telah bernubuat untuk bangsa Israel. Nah sekarang perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu pernah berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Ada Taurat, ada kitab para nabi, dan Yesus datang untuk menggenapinya. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, kemunculan Nabi Musa dan Elia itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa maksud. Kemunculan mereka
adalah untuk meneguhkan bahwa apa yang selama ini dinantikan oleh bangsa Israel sekarang telah tergenapi di dalam diri Yesus. Yesuslah Mesias yang telah lama dinantikan itu. Dialah sosok yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dialah yang akan menggenapi hukum Taurat yang diberikan oleh Musa itu. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, kenapa yang muncul adalah Musa dan Elia. Karena untuk menegaskan posisi Yesus sebagai penggenapan dari hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Namun Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas itu tidak hanya mencatat tentang siapa yang muncul, yaitu Musa dan Elia. Lukas juga mencatat bahwa Musa dan Elia itu sedang bercakap-cakap dengan Yesus tentang satu topik. Hanya Lukas yang mencatat, Matius, Markus tidak mencatat topik apa sih yang lagi dipercakapkan oleh mereka bertiga pada waktu itu. Kalau kita lihat di ayat 31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya, yaitu kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik untuk kita perhatikan di sini. Kata kepergian di dalam bahasa Yunaninya di sini menggunakan kata exodus atau exodus kita taunya ya. Kalau kita mendengar kata exodus, maka yang muncul di dalam pikiran kita adalah kitab Exodus, kitab Keluaran Bapak Ibu Saudara. Kejadian, Keluaran, Imamat dan lain sebagainya. Keluaran itu kan versi Inggrisnya Exodus ya. Kitab yang berisi kisah tentang orang Israel yang dibawa keluar dari perbudakan Mesir. Dan kalau kita kaitkan kata Exodus ini di dalam percakapan Yesus bersama dengan Musa dan Elia, maka kita dapat mengerti bahwa kedua tokoh ini sedang meneguhkan misi kedatangan Yesus dalam dunia. Yaitu untuk apa? Untuk membawa manusia eksodus. Untuk membawa manusia pergi keluar dari perbudakan dosa. Bedanya Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam kitab Keluaran kita melihat Musa itu membawa atau membebaskan orang Israel keluar dari Mesir dengan cara apa? Kalau kita ingat di tulah yang terakhir itu, cara untuk supaya anak sulung itu nggak mati adalah dengan mengoleskan darah anak domba di ambang pintu. Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan cara mengoleskan darah anak domba. Tetapi sekarang Yesus membawa manusia keluar dari perbudakan dosa itu dengan cara mencurahkan darahnya sendiri. Darah anak domba Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, percakapan antara Musa dan Elia bersama dengan Yesus ini sebenarnya merujuk pada satu peristiwa yang sangat besar sekali yang akan digenapi, yaitu peristiwa salib, karya penebusan yang akan digenapi oleh Yesus di Yerusalem nanti. Namun masalahnya Bapak Ibu Saudara, pada waktu percakapan yang dalam itu terjadi, para murid yang menyaksikan peristiwa itu ternyata belum juga mengerti apa makna sesungguhnya dari semua peristiwa itu. Mereka telah melihat kemuliaan yang luar biasa, Yesus wajahnya bercahaya, kemudian Musa, Elia hadir berbicara dengan dia. Tetapi mereka ternyata masih belum menangkap arah dari semua itu. Ini maksudnya apa sih? Petrus masih terpesona dengan kemuliaan yang dia saksikan, sehingga dia berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus menawarkan untuk membuat 3 kemah. Satu hal yang baik Bapak Ibu Saudara, karena Petrus melihat, wow, ini sebuah pengalaman spiritual yang begitu luar biasa. Kalau bisa, jangan lama-lama semua ini berlalu. Kalau bisa Musa dan Elia itu lebih lama lagi berada di tengah-tengah mereka. Makanya aku mau buatin kemah, satu orang satu buat Musa, Elia buat Yesus. Kelihatannya apa yang ditawarkan oleh Petrus ini adalah sesuatu yang baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebenarnya respon Petrus ini, yaitu dia mau membuatkan 3 kemah, itu menunjukkan bahwa Petrus sebenarnya belum memahami secara penuh tujuan dari semua peristiwa ini. Petrus tanpa sadar sedang menempatkan Yesus sejajar dengan Musa dan Elia. Seolah-olah
Yesus, Musa, dan Elia itu adalah 3 tokoh besar yang berdiri pada level yang sama. Padahal kemunculan Musa dan Elia di gunung itu bukanlah untuk disamakan dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru Musa dan Elia sedang ingin menunjukkan keutamaan Yesus. Bahwa Yesuslah yang seharusnya ditonjolkan. Yesuslah yang seharusnya diutamakan. Karena memang Yesus yang jauh lebih besar dari mereka. Yesus yang akan menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi itu. Musa hanya menunjukkan Taurat. Elia hanya menunjukkan kitab para nabi. Tetapi Yesus adalah penggenapan secara penuh dari keduanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus masih berbicara dengan segala keterbatasan pemahamannya tentang siapa Yesus itu, Lukas mencatat tiba-tiba datanglah awan menaungi mereka. Dan kita tahu bahwa awan itu adalah simbol dari kehadiran Allah. Dan dari dalam awan itu muncul atau terdengar suara Allah Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kupilih atau kukasihi, dengarkanlah dia. Seolah-olah Bapa di sorga itu sedang ingin mengembalikan lagi fokus dari Petrus. Fokus kamu jangan sampai jatuh kepada Musa, fokus kamu jangan sampai jatuh kepada Elia. Mereka adalah tokoh besar, tokoh hebat, betul. Tapi Tuhan tidak bilang dengarkan Musa, dengarkan Elia. Melainkan Bapa di sorga berkata, dengarkanlah dia, yaitu Yesus, anakku yang kupilih. Keselamatan tidak datang dari hukum Taurat. Keselamatan tidak datang dari para nabi, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan hanya datang melalui Kristus Yesus. Karena itu dengarkan dia. Jangan yang lain, dengarkan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang setelah kita melihat peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, setelah kita mempercakapkan peristiwa supranatural di mana Yesus itu wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya berkilauan, tiba-tiba muncul Musa dan Elia bercakap-cakap dengan dia, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Maka sekarang kita coba kembali ke 2 pertanyaan di awal tadi. Siapa sih sesungguhnya Yesus ini? Kok bisa wajahnya begitu bercahaya? Kok bisa tiba-tiba Musa dan Elia itu muncul bercakap-cakap dengan dia? Siapa Yesus itu sebenarnya? Apa yang sebenarnya jadi misi utama waktu dia datang ke dalam dunia ini? Sehingga kedua nabi besar di dalam kehidupan orang Yahudi itu muncul bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, jawabannya adalah Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang dipilih dan diberikan otoritas tertinggi yang kepadanya semua orang harus tunduk dan mendengarkan. Dan dia datang untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa melalui jalan salib. Ini adalah identitas yang sesungguhnya siapa Yesus itu. Dia adalah satu-satunya anak Allah yang dipilih, yang diurapi untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Dan jalan yang harus dia tempuh adalah jalan salib. Mesias harus menderita. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu siapa Yesus sesungguhnya, dan apa misi utamanya datang ke dalam dunia ini, maka barulah kita bertanya, apa hubungannya dengan hidupku hari ini? Apa kaitannya dengan hidupku hari ini? Bapak Ibu Saudara, saya mengusulkan ada 3 hal yang dapat kita renungkan bersama dari peristiwa transfigurasi Yesus ini. Hal yang pertama bisa kita renungkan adalah kita harus memperlakukan Yesus sebagai Tuhan yang mulia di dalam hidup kita. Yesus bukan sekedar guru moral, dia bukan sekedar aktivis sosial yang membela orang-orang yang lemah, Bapak Ibu Saudara, menegakkan keadilan sosial, bukan. Dia bukan hanya sekedar tokoh sejarah yang baik, yang bisa kita jadikan teladan moral, Bapak Ibu Saudara, bukan. Tetapi lebih dari semua itu, Yesus adalah Tuhan yang mulia. Dan kalau Yesus itu adalah Tuhan yang mulia, maka kita tidak bisa menundukkan Yesus atau mengatur Yesus sesuai dengan keinginan kita.
Sebaliknya kitalah yang harus menundukkan diri di hadapan Yesus. Dan kitalah yang seharusnya menyelaraskan hidup kita dengan keinginan Yesus. Bukan Yesus yang disuruh ngikutin keinginan kita, tetapi kita yang harusnya mengikuti keinginan Yesus. Hal yang kedua yang dapat kita sama-sama renungkan adalah kita dipanggil untuk mendengarkan Yesus dan hanya Yesus. Kita dipanggil untuk mendengarkan Yesus dan hanya Yesus. Di tengah dunia yang berisik saat ini Bapak Ibu Saudara, ada berbagai macam tawaran nilai dan arah hidup. Orang percaya dipanggil untuk menjadikan suara Kristus sebagai satu-satunya yang seharusnya dia dengar. Yang seharusnya menjadi otoritas tertinggi yang mengarahkan hidup mereka. Tidak peduli semenarik apapun suara-suara yang ada di sekitar kita, yang mencoba untuk menggoda kita, yang mencoba untuk memberikan kita kemudahan dalam menjalani hidup ini. Kita hanya mau mendengarkan apa kata Yesus. Bukan apa kata dunia ini, bukan apa kata diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga yang dapat kita sama-sama renungkan adalah kita harus mengerti, kita harus belajar untuk memahami bahwa kemuliaan kadangkala harus melalui jalan penderitaan. Beberapa minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawain Musa Surya tentang Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun itu. Dan kita sadar bahwa kita pun tidak imun dari pencobaan-pencobaan seperti itu. Terkadang pencobaan itu membuat kita begitu lelah, begitu bergumul rasanya ingin menyerah Bapak Ibu Saudara. Tetapi di tengah segala pencobaan yang kita alami itu, kita diberikan satu kesaksian bahwa kemuliaan Yesus itu sungguh nyata. Bahwa akan ada kemuliaan di balik semua penderitaan pencobaan yang dialami. Sehingga hal itu dapat memberikan kita, menumbuhkan kembali pengharapan yang ada di dalam diri kita. Bahwa akan ada waktunya segala penderitaan itu akan berakhir dan diganti dengan kemuliaan. Akan ada waktunya segala kelemahan kita ini akan digantikan dengan kemuliaan Kristus itu. Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini kiranya boleh sama-sama kita renungkan di dalam masa-masa kita memperingati, menyongsong peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus. Biarlah kita semakin boleh mengenal Bapak Ibu Saudara siapa Yesus itu sesungguhnya. Biarlah kita semakin punya konsep yang benar sesuai dengan firman Tuhan tentang siapa Yesus itu. Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka memang awalnya punya pemahaman yang salah Bapak Ibu Saudara, yang kurang di dalam mengenal siapa Yesus itu. Tetapi kalau kita perhatikan, setelah mereka melihat Yesus yang tersalib, setelah mereka melihat Yesus yang bangkit dari maut itu, para murid ini akhirnya mereka mengenal Yesus yang sesungguhnya. Bahkan mereka dengan berani menyaksikan pada dunia siapa Yesus itu. Bapak Ibu Saudara nanti coba baca di dalam surat 2 Petrus. Di dalam surat 2 Petrus itu, Rasul Petrus yang tadinya salah memahami siapa Yesus, sekarang dia dengan berani justru menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Raja. Dan itu bukan dongeng, itu bukan isapan jempol. Kami enggak mengikuti dongeng-dongeng seperti itu. Kami sendiri saksi mata dari kebesarannya. Kami melihat sendiri, kami mendengar sendiri. Suara dari langit itu berbicara, inilah anak yang kupilih, inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Dan ketika para murid itu mengalami perjumpaan dengan Yesus Bapak Ibu Saudara secara pribadi, mereka juga mengalami satu pertumbuhan di dalam proses pengenalan akan Kristus. Semakin lama pemahaman mereka, konsep mereka tentang siapa Kristus itu semakin dibenahi sehingga sesuai dengan apa yang seharusnya mereka ketahui tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan setiap kita hari ini? Adakah setiap kita hari ini juga sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mulia itu? Sehingga kita semakin hari semakin mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Pengenalan kita akan Kristus itu semakin hari semakin dalam. Bukankah itu yang kita rindukan di dalam perjalanan hidup kita yang sementara di dunia ini? Yaitu untuk dapat mengenal Yesus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi.
Sehingga kita semakin mengagumi Dia, semakin mencintai, mengasihi Dia. Ketika kita melihat apa yang Dia sudah kerjakan bagi kita orang-orang yang berdosa ini, kita tersadar bahwa sungguh aku harus memberikan hidupku hanya kepada Yesus. Sungguh hanya Yesus saja yang harus aku dengarkan. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menolong kita lewat firman Tuhan ini untuk mempersiapkan diri kita di dalam memperingati peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau tidak pernah menyerah terhadap setiap kami. Engkau tahu bahwa kami adalah orang-orang yang kurang di dalam mengenal siapa itu Yesus. Engkau tahu bahwa mungkin kami pun pernah salah di dalam memahami siapa pribadi Yesus itu. Kami jatuh di dalam weak kristologi. Kami memahami Kristus hanya secara cetek, secara dangkal. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami untuk terus berada di dalam posisi seperti itu. Melainkan Engkau akan membawa kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk kami semakin hari semakin mengenal siapa Yesus itu. Untuk kami semakin hari semakin mengalami akan kuasa daripada kematian dan kebangkitan Yesus itu. Sehingga hidup kami terus diubahkan, hidup kami terus dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan setiap kami dalam tangan pimpinan-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Buatlah kami semakin mengerti, memahami siapa Yesus itu sesungguhnya dan apa yang Yesus telah kerjakan bagi kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.